Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi di channel Alpin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini, langsung saja di depan saya di sini ada satu unit motor Honda Beat Pop ya. Honda Beat Pop di mana di sini yaitu akan pasang alarm ya, alarm anti maling. Di sini kita akan coba berikan tutorialnya, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video-video berikutnya dari Alpin Motor ya, tentang seputar sepeda motor. Baiklah, langsung saja. Untuk di bagian cover body, box depan ini sudah kita buka ya. Sudah kita buka di bagian sini nih ya, karena nanti kita pasang modul alarmnya di sini di belakang dudukan plat nomor di sini ya nantinya, karena saya kira untuk di bagian sini aman dari air karena tertutup oleh box depan. Nah, kita ini dulu nih ya, ini dulu, jangan kita bawa dulu modul alarmnya, yang penting konektornya dulu yang kita rakit. Nah, nanti setelah terakit, ini tinggal dikoneksikan saja ya. Klek. Kalau sudah terakit di bagian kabelnya ya, lanjut kita rakit di bagian kabel. Ini untuk sekedar pengaplikasian saja, nanti teman-teman bisa rapihkan lagi karena ini sekedar contoh. Nanti setelah terakit, terpasang semuanya, nanti kita buka lagi, kita rapihkan lagi ya. Nih, yang perlu kita pertama pasang ya, bebas ya, bebas mau mana dulu yang kita pasang. Tapi kita pasang yang pertama, kita pasang kabel merah dulu nih. Kabel merah kita buka, klek ya. Nih, kabel merah kita buka ya. Ini masuknya ke kunci kontak ya. Kalau misalkan kabelnya panjang, bebas mau masuk ke aki langsung bebas ke positif aki ya, setrum yang standby. Kalau kita masukkan ke kontak di sini, kita nyari posisi yang dekat saja, menghemat kabel ya. Kita lihat kunci kontak nih, buka kunci kontak, konektor kunci kontak kita buka. Nah, nih ya. Ini masuk ke kunci kontak, ke setrum yang standby ya. Input menuju kunci kontak. Ingat, input menuju kunci kontak ya. Sebelum 12 volt yang sebelum masuk ke kunci kontak ya, ini selalu standby. Kita pasang ke kabel yang warna merah strip hitam. Nah, kita masukin saja seperti ini ya. Tuh, kita masukin seperti ini. Terserah teman-teman, bebas mau dikupas di bagian kabelnya boleh, mau dimasukin ke bagian konektornya boleh ya. Kalau kita di sini tanpa merusak kabel, tanpa ngupas di bagian kabel, kita masukkan ke bagian ininya saja konektor. Yang penting masuk ke standby 12 volt, setrum yang standby. Nah, kita masukin lagi nih, letak konektornya di dalam nih. Tuh. Nih, ini agak sempit, agak susah nih.
Ini sudah terkoneksi ya. Kita cek apakah sudah menempel. Kita gunakan test pen nih. Kabel warna merah. Nah, ini sudah terkoneksi tuh. Sudah menyala. Ya. Set. Nah. Ya ingat, ini setrum yang standby nih, tuh. Mau kita kontak off ya, on off tetap selalu standby, selalu menyala. Tuh, selalu menyala. Ya. Set. Selanjutnya kabel hitam. Kabel hitam dari modul alarm kita pasang ke ground. Ya, bisa langsung ke aki, ke negatif aki, bisa langsung kita pasang ke bagian bodi besi motor ini sendiri ya. Kalau ke bagian aki jauh, kabelnya tidak nyampe, jadi sama saja kita tempel ke bagian bodi mesin ini sendiri ya. Bodi besi ini sendiri, terserah bebas ya, mau dipasang di mana ya. Kita pasang di ini dulu nih, di mana? Di klakson. Nah, di sini. Nah, ya. Ini bebas teman-teman mau tempel di mana, yang penting pada bodi besi motornya sendiri, terserah bebas. Yang penting di bagian bodi besi. Yang penting menempel ke masa, ke ground. Mau ke aki langsung lebih baik, ya. Tapi sama saja ke bagian bodi mesin, bodi besi maksudnya, ke aki juga sama karena aki juga terkoneksi ke bagian bodi besi pada motor ini sendiri, ya. Untuk negatifnya. Selanjutnya, ya. Untuk selanjutnya kita pasang kabel warna biru. Warna biru ini masuknya ke starter, ya, ke starter. Kita kupas dulu. Nah, ini masuk ke starter nih. Kita cari kabel starternya. Untuk starter, ya, 12 volt untuk starter. Ini kabelnya warna nih, kita cabut. Nih, warna kuning strip hijau. Kita cabut. Nah, ya. Nih. Kita zoom. Nih kabelnya ya. Kuning strip hijau. Ya. Nih. Ingat, kabel warna biru dari modul alarm. Kuning strip hijau. Bukan hijau strip kuning ya, salah. Tapi kuning strip hijau. Ya, so. Di sini juga bebas teman-teman, gimana maunya, ya. Pokoknya lakukanlah yang terbaik. Mau dikupas juga bisa, mau dimasukin ke konektor juga bisa, ya, bebas. Kita masukin lagi. Nanti dulu. Ini agak sempit nih.
Nah, konektornya kita tarik keluar dulu. Masuk ya. Warna merah sudah, warna biru sudah, nih ya. Merah sudah, biru sudah, hitam sudah. Lanjut warna kuning. Ya, kuning ini ada 2. Ya, kuning ada 2. Nih, ini masuk ke sen, tapi ini terakhir ya. Terakhir saja kuning. Selanjutnya warna orange. Warna orange ini masuk ke output kunci kontak. Ya, orange masuk ke output kunci kontak. Nih kita buka. Klek. Klek. Ya. Ini masuk ke output kunci kontak. Warna orange. Kita buka lagi di bagian konektor. Ya. Konektor kunci kontak nih. Ya. Maaf tadi tidak sekaligus saat pemasangan, seharusnya tadi sekaligus ya, supaya tidak kita buka lagi di bagian konektor ini. Yang merah ke kabel kontak standby, merah strip hitam, dan yang orange ya ini masuk ke output kunci kontak, masuk ke kabel warna hitam. Nih. Ya. Kabel warna hitam. Nah, gini. Tuh. Ya. Nih. Kita pasang lagi. Kita tes lagi nih, kabel warna merah sudah terkoneksi apa belum? Standby, ya. Lanjut kabel warna orange tadi, output kunci kontak. Nah ini saat kita kontak ini akan keluar, tapi saat kontak off tidak akan menyala. Kita kontak on, nah ini menyala. Tuh, ya. Jadi bedanya kabel merah dan kabel orange. Kabel merah ini masuknya ke warna merah di bagian kunci kontak. Kabelnya warna merah strip hitam, input menuju kunci kontak. Kalau warna orange ini output kunci kontak, masuknya ke kabel warna hitam, ya. Dan untuk yang selanjutnya, nih kabel warna abu-abu dan pink, ya. Abu-abu dan pink ini bebas, mau teman-teman gunakan yang mana bebas, ya. Karena kedua-duanya ini mengirimkan sinyal negatif dari modul alarm, ya. Jadi bisa kita potong bebas ya, mau pakai abu-abu, mau pakai yang pink bebas. Kita potong, klek. Nah, kita gunakan yang abu-abu. Set, ya, tuh. Nah, untuk selanjutnya ini masuk ke relay nantinya nih, ya. Sebelum kita ke tahap selanjutnya, kita rakit dulu di bagian relaynya, ya. Karena tinggal 2 kabel nih. 3 kabel, yang warna kuning 2, warna abu-abu 1, ya. Terakhir. Baiklah, lanjut kita ke proses perakitan di bagian relay, ya, pemasangan di bagian relay. Pertama yang kita butuhkan ini. Konektor ini apa? Soket kiprok regulator, ya. Punya Honda Beat, punya Mio, punya Supra ini sama, kita ambil di bagian sininya nih.
Nih ya, kita ambil dan kita gunakan relay kepunyaan Bit ESP, relay pengisian dan relay starter ini ya, kepunyaan Bit ESP yang 5 kaki. Nah, nanti kita kasih rumusnya, kodenya, dan kita jelaskan fungsi daripada relay ini, fungsinya. Nah, dan ini alarmnya ya, alarmnya alarm CR7 ya, dimana di sini remote-nya ada 2. Nah, yang satu yang ada tutupnya dan yang satu tidak ada tutupnya. Dan selanjutnya ini alarm speakernya, ini nanti yang akan mengeluarkan suara ya, ini yang akan mengeluarkan suara. Dan ini ada double tip nanti kita tempelkan modul alarm, letaknya di mana bebas. Nah, ini fungsinya untuk menempelkan modul alarm pada bodi motor ini sendiri ya. Untuk konektornya sudah kita rakit tadi barusan ya, di bagian kabelnya ini tinggal 3 kabel lagi, kabel kuning 2 dan kabel abu-abu ya. Ini selanjutnya kita jelaskan fungsi daripada relay ini. Nah, relay ini ya, ini kaki 5 kepunyaan Bit ESP, relay pengisian dan relay starter kalau tidak salah ya. Nih, kita pasang dulu. Nah, ini konektor yang kita butuhkan. Nih, yang kita lepas barusan tadi, yang sudah kita lepas. Untuk pelepasan tidak saya videokan ya. Ini cara lepasnya tinggal cungkil di bagian pinnya, klek klek tarik ya. Nih di sini. Ini lepas. Pokoknya gimana caranya supaya soket ini lepas dari rumahnya. Dan penting juga di bagian soketnya nih. Ini soketnya harus bagus. Nih. Semuanya. Sebelum kita pasang dipastikan kita cek pakai multi tester nih. Pakai ampometer. Ya. Semuanya ini tidak ada putus di jalan. Nah, ini harus terkoneksi. 1 2 3 4 ya, dipastikan ini normal semua. Untuk selanjutnya kita pasang. Nah, di sini 1 di tengah, 1 di sini, dan di sini. Nih ya. Nih. Nanti kita ini dulu. Sob, ceklan sob. Kita butuh bantuan ya. Ini ya, yang sebelah sini dengan yang sebelah sini ya, ini harus terkoneksi. Nah, ini terkoneksi tuh ya, terkoneksi. Nih. Ini akan menyala ya. Nah, di sini nih, nanti kita kasih arus positif dan kasih arus negatif ya. Nih. Otomatis ini akan terputus, akan pindah ke konektor yang tidak kita pasang, yang ini nih, yang tengah nih, yang ini nih ya. Kita coba nih. Arus positif. Nah. Nih. Ini kita coba arus positif, ini arus negatif.
mati ya. Tuh, ini terputus atau sebaliknya bebas ya. Ini akan pindah ke konektor. Nah, saat kita tidak terkoneksi di bagian sini negatif dan positif nih, ya, tuh tidak terkoneksi. Ini tidak akan menyala di sini. Tuh. Saat kita koneksikan ini, otomatis akan pindah. Tempel ke sob. Tuh, tuh, ya akan pindah ke sini. Col, tempelkan, col. Tuh ya. Deh. Nah, gitu. Jadi ini yang kita gunakan ini, nih ya. Ini ke standar samping yang kita putuskan. Kita putuskan satu bebas, standar samping yang manapun bebas, kita sambungkan ke sini, kita putuskan, kita sambungkan ke sini dan ke sini, ya. Selanjutnya ini masuk arus positif nanti, bisa dari kunci kontak ya. Pokoknya ini arus positif standby dari motor ya. Dan ini nanti dari modul alarm. Modul alarm yang mengeluarkan sinyal negatif, yaitu kabel abu-abu ya. Lanjut kita praktekkan. Sebelum kita pasang, ya, di sini kita kasih pengaman dulu. Kita kasih selang, tuh, ya, supaya aman, supaya tidak terjadi konsleting nantinya, ya. Tuh. Mana di selangnya? Oh ya. Tuh ya, ini aman, tidak akan menyatu satu sama lain. Ya, langsung kita praktekkan. Langsung kita praktekkan nih ya. Di sini kita perlu buka di bagian sini, cover body yang di bawah sini, ya. Di dalam sana ada konektor untuk standar samping nih, sub nih yang hijau di sini nih yang hijau nih ya. Bisa teman-teman putuskan satu kabel bebas, yang manapun bebas, satu kabel ya. Nih, kebetulan di sini kita tidak ribet-ribet untuk buka di bagian soket standar samping, karena di sini sudah ada nih kunci rahasia. Ini ngambilnya dari standar samping yang diputuskan ya. Nih, on off. Jadi kita tidak ribet-ribet untuk buka di bagian sana. Hah? 1000-an Bang. 5.
kabel dari standar samping. Nih. Ini kabel dari standar samping yang sudah diputuskan. Nih, kita coba nyalakan motornya nih. Nah, motor tidak akan menyala nih. Tuh ya. Tuh. Motor tidak akan menyala. Tuh. Di starter tidak bisa sebelum kita satukan di bagian kabel standar samping. Kalau kita satukan seperti ini akan menyala nih. Tuh. Ya, motor menyala. Dan saat kita putuskan standar samping, motor akan mati. Klek. Mati ya. Jadi kita tidak usah repot-repot buka di bagian standar samping ya, di bagian konektornya, karena ini sudah ada kunci rahasia sebelumnya ya, sudah diputuskan kabel standar samping 1. Nah, ini pakai stop kontak di sini, kunci rahasia. Intinya teman-teman buka ya di bagian kabel standar samping, soketnya ada di sini nih, tuh. Warna hijau ya. Warna hijau konektornya, soketnya ya. Bisa teman-teman putuskan ya, klek. Satu kabel yang mana bebas terserah, putuskan klek. Nah, di cabang 2 disambung pakai kabel. Nah, lanjut ke sini nih. Nih ya. Ini diibaratkan kabel yang tadinya tersambung seperti ini ya, standar samping kita putuskan klek jadi 2. Nah, ya, gini. Setelah seperti ini, ambil relay. Nah, ini nih kita pasang ke sini. Yang ini bisa teman-teman lihat nih. Yang sebelah sini yang belum dikoneksikan antara ini dengan ini, yang belum kita kasih sinyal positif dan sinyal negatif ya, positif, arus positif dan negatif. Nah, ini akan terkoneksi nih. Nih. Nih kita ulangi nih. Set ya. Pasang aja sob. Nah, kan dia. Tuh. Ini terkoneksi. Kita pasang ke sini. 1 2. Ya, nah seperti ini. Nih. Ya, tuh. 2. Selanjutnya ini kita kasih yang dari modul alarm, sekarang sob. Nih, dari modul alarm. Nih. Kabel abu-abu. Bebas ini, mau taruh di sini nggak apa-apa, mau ditaruh di sini nggak apa-apa. Nih, bebas di sini. Ya, taruh di sini nih. Ya, dari abu-abu karena ini nanti mengeluarkan sinyal negatif saat kita kunci di bagian remote alarm. Dan untuk selanjutnya, kabel ini kita kasih arus positif. Ya. Nih, dari kabel merah ini, sob, gunting. Gunting itu. Gunting potong. Ya, iya. Ya. Ini arusnya arus yang standby ya. Arus standby. Dalam posisi on maupun off ini ada tetap arusnya. Ya, selalu ada. Dalam posisi off, kontak off, ini selalu ada arusnya. Nah, setelah seperti ini, ya, ini sekedar pengaplikasian, nanti kita rapihkan lagi. Ya, setelah seperti ini, nih, tinggal kabel kuning. Kabel kuning nih. Kabel kuning ini masuk ke sen kanan dan sen kiri. Ya.
Ini masuk sen kanan dan sen kiri kabel kuning nih. Bok lah dia. Nih kita lihat. Untuk positif yang ke sen ada tegangannya, yang sen kiri itu kabel warna orange dan yang kanan kabel warna abu-abu ya. Kita pasang nih. Kabel orange nih ya. Satunya abu-abu. Ini bebas mau pasang yang ini ke abu-abu, yang ini ke oranye bebas, ataupun sebaliknya yang ini oranye, yang ini abu-abu bebas. Yang penting masuk ke sen kanan dan sen kiri. Ini kurang panjang. Abu-abu dan orange, sen kanan dan sen kiri. Klep. Kita pasang. Setelah seperti ini, nih, ceklan baik itunya. Langsung kita bisa pasang modul alarmnya. Ini untuk sementara saja, nanti kita rapikan lagi. Tinggal koneksikan. Klep. Nah, selanjutnya untuk alarmnya. Untuk speakernya nih. Nah, ini di sini. Klep ya. Tuh. Ini kita sementara taruh di sini dulu. Dan untuk yang ini, kabel biru yang dari modul alarm satu lagi. Ini antena ya, ini antena ya. Saya tegaskan sekali lagi, ini antena ya. Ini antena nih. Aku suka musuh. Gas. Col kan. Gas. Sekarang kita coba remote tadi ya. Dua-dua nak. Nih, sekarang kita coba nih. Remote-nya ada dua, kita coba yang ini, yang apa? Yang jelas dilihatnya gambarnya. Ini kurang jelas. Nah, ini aja nih. Kita coba dari mana dulu? Dari gembok terkunci atau dari starter? Kita coba starter dulu ya. Ini tekan 2 kali, otomatis motor akan menyala ya. Tekan 2 kali. 1 kali, 2 kali. Tuh, motor nyala. Cukup. Wah, boknya. Bisa ganti ban mobil, Kak? Bisa. Nggak ada ininya. Alatnya patah. Patah tempat bukanya. Ya. Tempat buka bannya patah. Bukan tempat buka bannya. Nggak ada. Ada sana kok, tinggal ganti ban aja. Oh, tinggal ganti aja bisa, Dek. Mas ada nak? Bisa. Ya, lanjutkan karena tadi sedikit terganggu, ada yang ganti ban ya, perempuan pula. Ribet ya. Kita lanjutkan ke fitur-fitur. Ada fitur-fitur apa saja di remote CR7 ini ya. Kita coba starter 2 kali. Nah, menyala. Kita matikan gembok terbuka 1 kali. Mati. Ya. Selanjutnya kita tekan alarm. Menyala. Ya. Selanjutnya tekan tombol gembok tertutup.
Ini untuk penguncian. Nah, ada yang nyentuh langsung dia bunyi alarmnya. Kita matikan. Cuman di sini ada satu permasalahan lagi. Kenapa lampu sennya tidak menyala? Coba cuk. Nih, ya kita coba. Seharusnya kita tekan tombol alarm maupun tombol starter maupun tombol kunci maupun tombol gembok buka, ya. Ini harus menyala sennya, tapi ini tidak nih. Seharusnya menyala, tapi ini tidak. Kita matikan. Tombol starter seharusnya menyala saat kita tekan tombol starter 2 kali, tapi ini tidak menyala sennya. Motor tetap hidup normal. Kita matikan. Ya. Ini masalahnya ada di bagian masa. Ya. Masa untuk jenis motor ini terpisah. Jadi kita perlu sambung masa lagi. Ya. Caranya gini. Nih. Nih ya. Masa sen ini warna hijau, ya. Warna hijau. Masa sen ini warna hijau, hijau polos. Kita buka dari sini lagi. Nih ya. Kita tambah ke warna hijau. Warna hijau. Dan untuk kabel warna kuning ini tetap ke kabel yang orange. Ke yang orange satu. Dan kuning satunya. Ini ke kabel abu-abu. Abu-abu. Klok kayak gini nih. Ini tinggal kita koneksikan. Klok. Nah, lanjut ini tempel ke bodi. Nah, ini ke bodi. Ke bodi. Kali 10 mana? Ke bodi ya. Nih. Disatukan boleh dengan kabel yang hitam yang dari modul alarm. Ya, sudah terkoneksi. Lanjut kita coba lagi. Ya. Ini belum kita rapikan, nanti kita rapikan lagi. Kita rapikan serapih mungkin. Ini mah cuman sekedar pengaplikasian saja. Letak-letak kabelnya, jalurnya kemana saja ya. Nih. Kita coba. Alarm. Nyala. Matikan. Ya. Tombol starter. Nyala. Matikan. Oh. Ya. Ini sudah bekerja dan berfungsi dengan semestinya. Untuk starter nih ya. Saat kita ini standar masih tetap berfungsi. Oh. Saat standar 2, standar 1 ini terbuka, ini di starter tidak akan mungkin bisa. Tuh. Tuh. Cuman bunyi doang. Nih ya. Nih, cuman bunyi doang, motor nggak menyala. Tuh. Ya. Cuma bunyi doang. Tuh, kali lagi.
Tuh, motor tidak menyala. Tapi saat kita lipat lagi standar samping, motor akan menyala. Tuh, langsung menyala. Ya, tuh. Kita matikan. Ya, lanjut kita ulangi, kenali fitur apa saja yang ada di bagian remote alarm ini. Nih ya. Pertama, gembok terkunci. Tekan satu kali. Nah. Ini motor ada yang menyentuh sedikit saja, ini langsung menyala. Alarmnya ya. Nih kita coba. Tuh, menyala. Ya. Walaupun dibobol di bagian kunci kontak ya, dinyalakan nih. Ya, nyalakan. Klok. Menyala, tapi di starter tidak akan mungkin menyala. Tuh, tidak akan mungkin bisa. Malah dia tambah berisik alarmnya. Tuh. Ya. Tuh, berisik. Di starter tidak akan mungkin bisa. Ya, tuh. Dimatikan lagi, dikontak lagi, tetap tidak akan bisa starter. Terkecuali ini kita buka. Ya, gambar gembok terbuka nih. Satu kali, ya. Ini di starter langsung top chair. Tuh. Ya, bisa. Masih fitur gembok tertutup, terkunci. Misalkan motor ini ada yang ngebobol pakai kunci T, atau ada yang begal di perjalanan, ya. Misalkan dikasih, kena nih kuncinya, diambil. Kita sambil lari, ya, sambil tekan tombol gembok tertutup, terkunci satu kali. Motor akan mati dan alarmnya akan tetap menyala, tidak akan henti-henti. Ya, semakin banyak pergerakan di bagian area motor, alarmnya semakin keras. Kita coba nih, tekan gembok terkunci satu kali, motor akan menyala. Kita bisa sampai lari nih, dilari, nyari bantuan. Ini walaupun ditekan tombol starter lagi, ini tidak akan mungkin menyala. Tuh, tidak akan mungkin menyala. Tuh, tidak akan menyala. Bahkan semakin banyak pergerakan, tuh, di kontak off, di on kan lagi, tetap tidak akan mungkin menyala. Semakin banyak pergerakan di motor, alarm semakin bersuara, bunyi kencang, ya. Tuh. Saat kita buka, nah, gembok terbuka, ini akan normal lagi, bisa di starter. Tuh, hidup lagi dan alarmnya tidak menyala. Tuh, ya. Tuh. Kita matikan. Gembok terbuka. Selanjutnya gambar alarm nih, gambar speaker. Ini dikala kita off-kan. Dikala motor ini di parkiran banyak, motor Honda Beat Pop banyak, misalkan kita lupa motor kita yang mana, naruhnya di mana. Nah, kita tekan gambar speaker nih satu kali, otomatis ini akan menyala. Tuh. Nah, ini akan ketahuan bahwa yang bunyi itu motor kita. Kita matikan lagi. Ya. Ini berjarak remote ini kurang lebih sampai 70 meteran, kurang lebih ya, 75. Kurang lebih sekitaran segitulah, 50 sampai 100 meter. Masih bisa terkoneksi. Ya. Dan untuk selanjutnya, jika teman-teman tidak ingin menggunakan alarm, nih, tidak ingin menggunakan speaker, bisa dilepas konektornya nih. Lepas konektornya tanpa menggunakan konektor. Motor ini akan tetap menyala tapi tidak ada suaranya nih. Oh, motor menyala tapi tidak keluar suara karena speakernya dilepas. Kita matikan motornya. Nah, cuman sen doang. Pencet alarm ini tidak akan menyala, cuman sen doang berkedip. Tuh. Ya. Tekan kunci. Klak. Nah, motor tidak akan menyala karena speakernya dilepas. Tapi jika ada pergerakan, cuma sennya doang yang berkedip nih. Kita senggol. Tuh. Ya. Kita matikan lagi. Nah, sekarang kita pasang lagi. Kita pasang.
uang, terus mama yang nggak ada suruh minjem 100 gitu. Oh iya sih. Nanti dia gantiin. Ya, siap. Berapa 100 ya? Mama yang lagi keluar. Akumulatif ba? Ano? Ide. Mula. Ya, ya. Ilok na ganun yang sitting ngomong. Iya. Ya. Maaf sedikit terganggu lagi. Ini speakernya sudah kita pasang, kita coba lagi. Nah, menyala. Dan selanjutnya jika teman-teman ingin meredam suara alarm supaya tidak ingin lebih keras, ya, bisa gunakan ini. Nih. Sebenarnya di sini juga sudah ada fiturnya supaya suaranya tidak begitu keras. Nah, bisa teman-teman gambar terkunci nih. Ini tekan 3 sampai 4 detik ya. 1 2 3. Nah, ini tidak akan keras suaranya disenggol nih. Tuh. Cuman ngik. Keras. Ini fitur pengunci. Kita buka lagi kuncinya. Kalau ingin keras, tekan tombol gembok terkuncinya ini 1 kali saja. Nah, ini akan keras. Tuh. Ya. Kita matikan lagi. Gembok terbuka. Ya. Jika ingin suaranya kecil saat proses penguncian, tekannya 2 sampai 3 detik di bagian gembok terkunci. Nah, sampai lampu sen berkedip. Kita senggol nih. Tuh, bunyinya gitu doang. Kita matikan. Dan jika teman-teman ingin suaranya suara keseluruhan ini jangan terlalu keras, ya, bisa teman-teman lakukan seperti ini nih. Nih. Kita pakai solasi. Nah, ini sebelum kita gunakan solasi, suaranya bisa teman-teman bedakan. Keras. Kita matikan. Kita tutup di bagian speaker supaya suaranya tidak begitu keras. Nih, tutup di bagian speaker di sini. Dua sampai 3 lilitan cukup. Nah, ini tutup. Nah, seperti ini. Ini suaranya tidak akan begitu keras. Nih, kita coba nih. Tuh. Ya. Suaranya kecil. Kita matikan. Tinggal kasih tahu ke yang punya motor pengen suaranya kencang apa. Jangan terlalu kencang. Yang suara nak nek dikencangkeun apa ulah adek ge? Sedang bae sedang. Tuh bisa lah, kadek ge. Ya, nek letik ya apa gede ya, ya. Ya, pencet alarm. Letik. Gede. Dia paehan. Lawan gede. Solasina dialaan. Nah. Nongis-ngis ulah. Detik baik. Nongis gitu bae. Kayak gampang dibungkus deh. Ya jajal ya. Lamun gede ya. Ya. Coba ya. Tuh. Kencang. Naik nu gede apa nu lembut tadi? Bagusna. Ih, terserah eta terserah kahayang bisikan ke isin teuing mulina kenceng teuing. Hah? Sedang bae. Doang tadi bae. Ya. Oh, berarti dibungkus. Ulah gede. Bedas deh nya. Nya isin. Nih, kita coba. Tuh, suaranya kecil. Ya, kita matikan. Oh.
Baiklah, saya kira untuk starter normal nih, kita coba lagi. Starter bisa, ya, walaupun kontak dalam posisi on, kunci kontak bahkan tidak ada. Nah, selanjutnya alarm ada. Selanjutnya mode kunci, klep, jika disenggol. Nah, ini akan bunyi. Sudah normal. Nah, saat posisi standar samping, nih, ini tidak akan bisa menyala. Di starter pun dari remote tidak akan bisa menyala. Jadi standar samping masih tetap berfungsi dan bekerja dengan semestinya. Nih. Tuh, tidak menyala. Nih, tidak menyala. Tapi saat kita lipat, ini akan menyala. Tuh. Ya. Baiklah, kita matikan. Untuk selanjutnya kita proses perapihan, ya. Nah, baiklah, di bagian kabel nih sudah kita rapikan serapi mungkin. Kalau bisa teman-teman lebih rapi lagi dari ini, ya. Nih, tuh. Relay kita taruh di sini, diikat pakai tali variasi. Nih, tuh. Di bagian modul alarm kita letakkan di sini, kita tempel dan kita amankan, kita bungkus di bagian modul alarm, antisipasi nanti takut kena air. Dan di bagian speaker kita tempel di bagian sini, ya, ya, sudah rapi saya kira. Kalau bisa teman-teman lebih rapi lagi, ya, lebih rapi lagi dari ini kalau bisa. Selanjutnya tinggal kita pasang ini. Orange, abu-abu. Ini untuk sen kanan dan sen kiri. Kalau ini masa sen. Kabel warna hijau. Nih ya, kabel warna hijau. Gitu. Ya. Nih, untuk kabel ini yang kita jumper warna hijau sudah kita jelaskan tadi di video pemasangan perakitan. Ini masanya masa sen kita tempel ke bagian bodi. Tuh, groundnya kita tempel ke bagian bodi, disatukan dengan kabel hitam yang dari modul alarm. Nih. Nah, ini tinggal pemasangan, ya, aman nih mah. Oh ya. Jadi proses pemasangannya tidak ada yang potong kabel atau kupas kabel di kabel bawaan unit pada motor ini sendiri, ya. Tanpa potong dan tanpa sobek. Ya. Ini sudah kita pasang. Ya, cuman buka cover depan doang. Tuh. Ya. Kita tes lagi. Alarm nyala. Paling tinggal pasang baut-baut bodi. Alarm nyala. Starter 1 kali, 2 kali menyala, ya. Kita matikan. Mati. Gembok terkunci. Kita senggol. Nyala, ya. Tuh. Sudah berfungsi dengan baik, standar samping. Kita buka, starter nyala apa tidak? Tidak menyala. Ya, kita matikan.
Kita buka, tutup standar samping, starter lagi, nyala. Matikan. Mode silent, pengunci mode silent. Kita coba lagi. Tekan 2 sampai 3 detik, 4 detik, 2 sampai 4 detik kurang lebih. 1 2 3. Mode silent. Ya. Kita buka lagi. Ya. Untuk mode pengunci mau silent maupun terbuka suaranya. Nah, ini terbuka nih, agak keras. Tuh. Ya. Saat posisi seperti ini, sebenarnya sudah kita jelaskan tadi. Ini mau di apapun ini tidak akan menyala tuh. Tidak akan bisa menyala. Tuh. Tombol starter tidak akan menyala. Tidak akan berhenti alarmnya menyala. Nah. Tapi saat kita buka kuncinya, nih, nah, di starter langsung top share bisa, tuh, ya, langsung menyala. Untuk di bagian lampu, lampu sudah menggunakan on off, menggunakan 3 kaki nih, 1 2 tuh, lampu mati, lampu bawah, lampu atas, tuh. Kalau tuh, ya, kita matikan, kita nyalakan. Mati. Kita kontak off. Tidak bisa karena menyalakannya lewat remote. Tuh, ya. Kita matikan. Starter lagi. Ya, kita matikan. Starter lagi. Nyala. Kita matikan. Alarm, matikan, kita kunci, menyala, kita matikan. Nah, sudah berfungsi dan bekerja dengan baik, ya. Untuk alarm CR7 sudah sering kita aplikasikan di motor-motor. Bisa teman-teman lihat di video-video sebelumnya, ya. Untuk alarm CR7 sudah pernah kita pasang di Beat Deluxe 2021, ya. Sampai sekarang aman-aman saja, tidak ada masalah. Dan pernah kita pasang juga di Kawasaki The Tracker 150, sampai sekarang aman-aman juga, ya. Dan ke CB 150R. Tapi kalau ke CB 150R kita bukan gunakan alarm CR7, ya. Jadi yang punya motornya sudah beli sendiri menggunakan alarm Bohan, ya. Tapi untuk jalur-jalur kabelnya sama saja, fungsi-fungsinya pun sama, ya. Cuman ada sedikit perbedaan dari suara speakernya, agak beda suaranya, tidak seperti CR7. Itu juga aman sampai sekarang, ya, tidak ada masalah. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika berkenan, silahkan share videonya supaya terjangkau lebih luas lagi, ya. Like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video-video berikutnya dari Alpin Motor. Dan jika ada yang kurang tepat dalam segi apapun, ya, saya minta maaf, ya, karena manusia sifatnya salah dan lupa, ya. Baiklah, mungkin saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.